Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 40494051 Bab 4049 Anomali. Pil 9 belokan besar yang kembali sangat terkenal menurut legenda, di era 5 kaisar, hanya raja tua tertinggi dari wilayah abadi kayu surgawi yang mampu membuat pil ini. Bahkan ada lebih banyak desas-desus bahwa Mahaguru juga telah membuat total 5 pil pengembalian besar 9 peringkat, melihat seluruh pengadilan surgawi, hanya Kaisar Agung Langit Besar yang mendapatkan pil pengembalian besar 9 peringkat. Hanya sedikit orang yang tahu apa kekuatan pil pengembalian besar 9 tingkat. Melihat vitalitas Landen Sen menjadi semakin lemah, Lu Dongbin tahu bahwa dia tidak bisa lagi menunda, jadi dia buru-buru membawa Landen Sen ke puncak gunung tandus di dekatnya, dan memberlakukan penghalang. Meskipun Lu Dongbin tidak tahu kemampuan 9 belokan untuk mengembalikan pil, ia sering seperti eliksir top ini, dan sangat mungkin menyebabkan gerakan besar setelah meminumnya. Tanpa mencegah orang lain mengintip, Lu Dongbin mengatur pembatasan penyembunyian untuk mengisolasi fluktuasi energi dan napas. Setelah menempatkan tubuh Landen Sen di ruang terbuka di puncak gunung, Lu Dongbin memasukkan pil pengembalian besar 9 peringkat ke dalam mulut Landen Sen dan menyuntikkan sinar Chaos Spirit Power ke Landen Sen. Perut. Bum bum bum. Dalam sekejap, 9 pil pengembalian besar yang berbalik di perutnya melepaskan semburan energi misterius yang melekat di sekitar tubuh Landen Sen, menyebabkan tubuh Landen Sen yang hangus dan patah meledak ke area besar dengan 7 warna cahaya. Energi yang meletus dari 9 pil kebon berulang 19 tidak sehebat yang dibayangkan Lu Dongbin, dibandingkan dengan pil emas eliksir lain yang disempurnakan oleh leluhur Taisang Dao, energinya cukup ringan. Melihat situasi ini, Lu Dongbin menghela nafas lega. Landen Sen sudah sekarat, jika pil revolusi ke-9 terlalu kuat, tubuh sekarat Landen Sen kemungkinan akan meledak karena dia tidak dapat menahan kekuatan obatnya. 9 belokan pil Huan hebat tiba-tiba tidak meledak seperti pil Mas Jiu Qiao, tetapi seperti tetesan, pil itu mengalir ke tubuh, anggota tubuh, roh, dan kekuatan kehendak Landen Sen. Dengan pelepasan kekuatan obat sedikit demi sedikit, pancaran 7 warna tubuh Landen Sen yang melonjak menjadi lebih dan lebih intens, seperti pelangi yang berkembang, menerangi seluruh puncak gunung dengan kecemerlangan yang cemerlang. Kekuatan obat yang dikeluarkan oleh Nine Turn Great Huan Pil sangat misterius, dan tampaknya mengandung sebanyak ratusan energi yang sama sekali berbeda. Ini berisi vitalitas dan vitalitas yang ekstrim, yang kebetulan dapat mengobati cedera Landen Sen. Tiba-tiba, seluruh tubuh Landen Sen dikelilingi oleh cahaya berwarna-warni, organ-organ yang terbakar, tulang, meridian, daging dan darah, dan bahkan ki dan darah pulih pada kecepatan yang relatif lembut tetapi sangat halus. Daging dan darah yang telah dibakar dan dibakar perlahan-lahan menumbuhkan granulasi baru, tulang yang patah mulai sembuh, daging dan darah organ meridian mulai tumbuh, dan tubuh jiwa Landen Sen yang rusak parah juga sedang diperbaiki sedikit demi sedikit. Vitalitas dan vitalitas yang dibawa dalam kekuatan 19 Huan Pil Huan besar memperbaiki tubuh Landen Sen di segala arah, dalam kurang dari setengah waktu dupa, tulang patah sen, meridian, organ, daging dan darah, ki dan darah diperbaiki, dan semua bekas luka ditutup. Keropeng, gosong di permukaan kulit mati hitam terkelupas seperti kulit telur, mengungkapkan kulit daging dan darah baru yang sehalus giok. 9 belokan tanda di tubuh Landen Sen juga sepenuhnya pulih, dengan cahaya perak cemerlang yang mengilat antara daging dan darahnya, napasnya sepenuhnya pulih seperti sebelumnya, dan vitalitas yang melonjak dalam daging dan darahnya terus mengalir seperti lautan. Melihat vitalitas Landen Sen sepenuhnya pulih ke masa jayanya, Lu Dongbin sangat gembira, dan pil pengembalian hebat 9 tingkat ini benar-benar memiliki efek penyembuhan. Meskipun cedera fisik Landen Sen telah pulih sepenuhnya, dia tidak bangun dalam waktu yang lama. Pada awalnya, Lu Dongbin merasa bahwa tubuh jiwa Landen Sen mungkin terlalu lemah dan butuh beberapa waktu untuk pulih, tetapi ia menunggu 2 atau 3 jam sebelum Landen Sen masih tidak memiliki niat untuk bangun. Lu Dongbin merasa ada sesuatu yang abnormal dan mulai melihat ke dalam. Naik keadaan roh Landen Sen. Saya tidak tahu ini, saya terkejut ketika saya melihatnya. Jiwa Landen Sen telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi di bawah kekuatan obat 9 hebat besar Huandan. Rohnya telah berubah menjadi pusaran hitam yang aneh. Itu benar, itu memang pusaran hitam. Semua kekuatan obat yang dilepaskan oleh 9 hebat pil Huan besar ditelan dan diserap oleh pusaran hitam ini, dan mereka yang datang tidak akan menolak. Pusaran air hitam yang diubah tubuh jiwa Landen Sen memancarkan aura yang dingin dan menakutkan, seperti jurang gelap, menelan semuanya. Ketika kesadaran spiritual Lu Dongbin merasakan pusaran hitam, seluruh orang itu berkedut dan gemetar, napas yang dikeluarkan oleh pusaran hitam itu benar-benar membuat jiwanya merasakan mati lemas. Rasa takut semacam ini datang dari jiwa. Gemetaran biarkan Lu Dongbin seperti gudang es. Ini, apa ini? Lu Dongbin sangat terkejut sehingga dia belum pernah melihat fenomena aneh ini. Mengapa Landen Sen menelan belokan ke-9 untuk mengembalikan pil, jiwa akan memiliki kelainan seperti itu? Meskipun Lu Dongbin tidak tahu kemampuan Huan dan besar ke-9 Ninet, kelainan jenis ini benar-benar aneh.
Dia secara paksa menekan rasa takut jiwanya sendiri, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan mengobservasinya berkali-kali. Bagaimanapun, dia menemukannya. Sesuatu. Setelah jiwa Landen Sen berubah menjadi pusaran hitam, iblis binatang buas itu tetap ada, bersembunyi di tepi pusaran hitam dan menggigil. Tidak ada keganasan dan sifat lekas marah di masa lalu, dan tampaknya sangat ketakutan akan pusaran hitam ini. Meskipun iblis itu masih ada, benih ajaib dari Hundred Eyes Demon Lord yang asli menghilang dengan aneh dan sepertinya telah ditelan oleh pusaran hitam. Selain itu, harta abadi yang awalnya dimasukkan ke dalam tubuh jiwa Landen Sen, seperti Istana Guangtian, Xuanhua Bengsui, Lentera Baolian, Tiandi Baojian, Del. Semuanya dikeluarkan dari pusaran hitam, mengambang tidak teratur. Tubuh jiwa Landen Sen telah berubah menjadi pusaran air hitam, dan kesadarannya tidak dapat dipertahankan secara normal, itulah sebabnya dia tidak bisa bangun. Setelah memahami tubuh jiwa Landen Sen, wajah Lu Dongbin menjadi sedikit jelek. Semangat Landen Sen bermutasi menjadi seperti ini, dan Lu Dongbin tidak yakin apakah dia akan bangun lagi. Tapi pil pengembalian besar 9 peringkat adalah setelah semua eliksir tertinggi yang disempurnakan oleh leluhur Dao tertinggi. Lu Dongbin tidak berpikir bahwa leluhur Dao yang terlalu tinggi akan membahayakan terpilih surgawi. Mungkin itu karena dia tidak dapat memahami kekuatan pil pengembalian besar 9 peringkat. Dalam beberapa jam, situasi Landen Sen tetap tidak berubah. 9 belokan Huan pil hebat di perut masih melepaskan kekuatan obat terus-menerus. Semua kekuatan obat diserap oleh pusaran hitam yang diubah tubuh jiwa. Itu seperti jurang maut, saya tidak tahu berapa lama untuk menyerapnya. Faktanya, kekuatan yang dikeluarkan oleh Nine Turn Great Huan pil kurang dari 1/10.000 dari tubuh, dan akan membutuhkan waktu lama bagi tubuh fisik Landen Sen untuk mencerna kekuatan ini. Lu Dongbin khawatir Landen Sen akan berubah lagi, dan terus menunggu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Setelah menunggu selama 3 hari penuh, kondisi fisik Landen Sen sama dengan sebelumnya, tubuh fisiknya normal, dan pusaran hitam tempat jiwanya berubah masih menyerap kekuatan 19 besar Huandan. Jika kita menunggu seperti ini, situasinya tidak akan berubah. Lu Dongbin khawatir Ziying akan mengirim Luo Tianxiang dari 3 sekte suci untuk mengejarnya, dan dia hanya meninggalkan Tianxian dengan tubuh Landen Sen. Bab 4050 The Magic Seed is Born. Perlu disebutkan bahwa karena tubuh jiwa yang tidak lengkap dari Istana Peri Bulan memasuki Lentera Baolian, pegunungan Tianshan dan Lingyun Tiangong telah jatuh ke angkasa lagi, menghilang dengan aneh. Pada awal perang kehancuran, Tianshan dan Lingyun Tiangong disegel di ruang angkasa oleh Kaisar Fast Sky dengan kekuatan supranatural yang sangat besar. Segel itu masih stabil hingga hari ini. Bahkan Golden Immortal Daluo, yang telah mencapai puncak kultivasinya, mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melepaskannya dengan kekuatan eksternal. Segel. Hanya Moon Palace Fairy yang tahu mantra untuk membuka segel, sehingga dia bisa mengungkapkan Tianshan dan Lingyun Tiangong. Singkatnya, dengan kekuatan 3 orang suci, setidaknya sangat tidak mungkin untuk mengangkat segel Tianshan dan Lingyun Tiangong. Lebih dekat dengan rumah. Setelah LV Dongbin dan Landen Sen meninggalkan Tianshan, mereka melakukan perjalanan jauh-jauh di Laut Tianyuan, wilayah abadi Jiuli, dan menemukan susunan teleportasi batas yang tersisa dari era dewa terkini kuno di wilayah abadi Jiuli, dan akhirnya tiba di wilayah abadi reinkarnasi. Butuh setengah tahun untuk bergegas ke atas dan ke bawah. Dalam 6 bulan terakhir, Landen Sen bahkan tidak bermaksud untuk bangun sama sekali, seperti orang mati, membuat Lu Dongbin khawatir sepanjang waktu. Namun, dalam 6 bulan terakhir, keadaan jiwa Landen Sen juga telah mengalami perubahan luar biasa. Pusaran hitam yang awalnya berubah menjadi tubuh jiwa telah menyerap kekuatan obat tanpa batas dari 19 Great Huandan, dan itu terkondensasi menjadi benih hitam pekat, melepaskan energi aneh dan dingin. Meskipun Lu Dongbin sama sekali tidak dapat memahami perubahan fisik Landen Sen, ia samar-samar dapat merasakan bahwa kondisi fisik Landen Sen berkembang ke arah yang lebih baik. Dalam 6 bulan terakhir, Landen Sen hanya mencerna dan menyerap kekuatan obat dari 9 besar Huan dan transformasi hanya dengan 1/10. Lu Dongbin memiliki firasat bahwa selama Landen Sen terus mencerna kekuatan 9 besar Huan Pil, tubuh jiwa akan mengalami perubahan lebih lanjut. Lu Dongbin mengirim Landen Sen ke bagian barat realem abadi reinkarnasi melalui arai teleportasi batas. Lingkungan wilayah abadi samsara benar-benar berbeda dari wilayah abadi lainnya. Ada petak-petak gunung, lembah, hutan, dan jurang di mana-mana. Topografinya sangat kompleks dan hampir tidak ada dataran. Dibandingkan dengan negeri dongeng lainnya, ruang negeri dongeng samsara sangat tidak stabil. Banyak daerah bahkan dipenuhi dengan retakan ruang angkasa, dan retakan ruang ini disembunyikan dengan sangat diam-diam. Apakah itu di pedalaman pegunungan, atau ngarai, atau lembah yang dalam? Di sungai, mungkin ada celah spasial. Jika para beku asing tidak mengetahui medan dari wilayah abadi samsara, mereka mungkin akan tersedot ke celah angkasa jika mereka berlari secara acak, menyebabkan dewa-dewa mereka mati. Alasan mengapa lingkungan samsara Immortal Territory begitu rumit adalah terutama karena Yellow Spring Hell, yang terletak di pusat samsara Immortal Territory menghubungkan antar muka tingkat menengah dan bawah yang tak terhitung jumlahnya yang melekat pada dunia abadi sejati.
Neraka Huangquan adalah dasar dari hukum reinkarnasi antara dunia nyata dan bawahannya. Untuk menghubungkan begitu banyak antarmuka bawahan, ruang dari Huangquan Hell itu sendiri sangat kacau dan rumit, pada kenyataannya itu tidak berbeda dari celah antarmuka yang besar. Justru karena celah besar di antarmuka neraka Huangquan bahwa ruang wilayah reinkarnasi abadi begitu kacau. Dan semakin dekat ke pusat samsara Immortal Territory, semakin kacau ruang dan semakin padat ruang yang retak. Jika tidak ada rute peta dari domain abadi reinkarnasi, mustahil bagi seorang beku asing untuk bergerak 1 inci pun. Jika Anda berada dalam masa perang, Samsara Immortal Realm jelas merupakan tempat termudah untuk mempertahankan dan menyerang seluruh wilayah. Alasan mengapa Landen Sen memiliki pasukan bersatu berkumpul di Reincarnation Immortal Territory adalah untuk mencegah serangan 3 orang suci. Faktanya, karena reinkarnasi Immortal Realm adalah tempat yang penting untuk reinkarnasi, pada dasarnya tidak ada kekuatan di alam immortal sejati yang berani memasuki reinkarnasi Realm. Ada pertempuran besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah True Immortal Realm, tetapi nyala perang hampir tidak pernah menyebar ke Realm Immortal Reinkarnasi. Ini adalah apa yang disebut pertempuran di alam abadi, tidak ada reinkarnasi, ini juga aturan besi yang diakui oleh alam abadi besar. Tetapi pertempuran asli kepunahan masih menghantam negeri dongeng reinkarnasi. Dalam pertempuran kepunahan, 10 kuil yang memerintah negeri dongeng reinkarnasi semuanya dihancurkan, dan bahkan Bodhisattva Sitigarba yang menjaga bagian terdalam dari neraka Huangquan terbunuh oleh musibah ini. Samsara Immortal Territory saat ini berada di bawah kendali Netherworld, yang telah menunjuk 10 kuil Yama baru untuk memerintah berbagai wilayah-wilayah Immortal Samsara, dan situasinya sangat stabil. Selama lebih dari 1 miliar tahun setelah Perang Kehancuran, reinkarnasi Immortal Territory tidak pernah mengalami peperangan. Selain itu, para biksu lokal relatif xenophobia, dan pengembangan reinkarnasi Immortal Territory tanpa masalah eksternal cukup kuat, dan hampir 3 teratas di dunia nyata. Dari negeri dongeng jauh melebihi negeri dongeng Tianmu. Sumber daya pelatihan jauh dari sebanding dengan Tianmu Immortal Domain. Perlu disebutkan bahwa para beku asli di wilayah abadi reinkarnasi menyumbang 90%, dan kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya hantu. Selain perbaikan hantu, hantu mayat hidup dan hantu lainnya sering terlihat berkeliaran di hutan belantara. Hal ini juga biasa terjadi di negeri dongeng reinkarnasi. Negeri dongeng reinkarnasi diselimuti oleh hukum reinkarnasi yang misterius dan tidak terduga, tetapi setiap jiwa atau bahkan seutas jiwa yang tersisa dapat dengan mudah tumbuh sendiri di bawah pengaruh hukum reinkarnasi. Budidaya hantu di sini juga bisa mendapatkan 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa domain abadi reinkarnasi ini adalah surga budidaya hantu. Kembali ke topik. Dengan basis kultivasi Ludongbin yang kuat, kesadaran ilahi yang dilepaskan dapat dengan mudah melihat ke dalam celah spasial yang tersembunyi di negeri dongeng reinkarnasi. Tidak perlu dengan sengaja memilih situs. Dia buru-buru membawa Landen Sen ke gunung terpencil yang disebut Gunung Hantu. Menyelesaikan datang. Lu Dongbin menggunakan kekuatan magis untuk membubarkan hantu dan hantu lain di dekat Gunung Hantu, dan omong-omong menyegel seluruh pegunungan. Setelah itu, Lu Dongbin membuka sebuah mansion gua di pedalaman gunung, dan menempatkan Landen Sen di mansion gua, yang memungkinkannya untuk mencerna pil 19 pengembalian besar. Setelah melakukan hal-hal ini, Lu Dongbin tinggal di Gunung Hantu siang dan malam untuk melindungi hukum Landen Sen, menunggu hari ketika Landen Sen akan menyerap semua kekuatan pil 9 huan-huan yang besar. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. 9 belokan pil huan hebat layak menjadi eliksir top yang disempurnakan oleh leluhur maha tinggi. Baru pada tahun ke-10 Landen Sen telah menyerap semua kekuatan pil 9 huan hebat yang besar. Tubuh jiwa Landen Sen, yang awalnya tampak seperti benih hitam, terus berkembang dan tumbuh dalam 10 tahun ini, sampai membengkak seukuran mulut mangkuk, dan akhirnya, 1 hari setelah 10 tahun, tiba-tiba membelah. Ledakan. Biji hitam benar-benar meledak seperti bintang, dan tubuh Landen Sen melepaskan cahaya hitam tanpa akhir pada saat ini, menembak melalui gua dengan kekuatan kehancuran. Lampu hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya meledak dari perut gunung, melesat bolak-balik di sekitar gunung hantu seperti jutaan lampu kilat hitam. Bum bum bum. Segera setelah itu, ada suara keras seperti langit runtuh, tubuh gunung hantu dipotong menjadi jalan yang tak terhitung jumlahnya oleh cahaya hitam, lapisan batu dan tanah berubah menjadi debu dalam sekejap, dan seluruh pegunungan dihapus dalam sekejap. Mendesis. Lu Dongbin, yang sedang bermeditasi di puncak gunung, hampir terkena cahaya hitam yang menakutkan ini, membuatnya takut dengan keringat dingin di dahinya, bergegas ke tanah, dan setelah terbang ke jarak yang aman, ia melepaskan kesadaran ilahi dan mengamati perubahan Landen Sen. Saya melihat Landen Sen seperti matahari hitam, naik dari asap dan debu yang meledak ke langit. Biji hitam benar-benar terbelah dan berubah menjadi teratai hitam yang melayang ke langit, mengembun di atas kepala, roh-roh jahat yang menakjubkan. Saat Hei Lian terus melepaskan cahaya hitam jahat yang menakutkan, Landen Sen secara bertahap memadatkan leluhur setan surah setan berkepala 3 dan 8 tangan. Ini. Apakah ini benih ajaib? Mata Lu Dongbin melebar dan dia meraung.
Bab 4051 Eight Armed Surah. Benih ajaib yang kuat muncul dalam bentuk aslinya, yang dapat disebut dhamma, dan dapat dibayangkan sebagai kehendak spiritual seorang beku. Ketika tubuh Lenden Sen terus melepaskan cahaya ajaib, fitur wajah Surah yang 8 tangan menjadi lebih jelas, dan dia hampir tidak bisa melihat tubuhnya seperti bentuk manusia, dengan kepala perunggu dan dahi besi, dan seluruh tubuhnya melepaskan cahaya seperti bintang. Surah dengan 8 tangan terlihat kejam, memancarkan perasaan paksaan yang tak tertandingi, keabadian, abadi, dan menekan dunia. Penampilan Surah Fabian yang menakjubkan ini membuat Lu Dongbin tidak stabil dan gemetar. Daosin, Demon Seed, Demon Spirit, Ghost, dan Wisdom Gen adalah 5 bakat bagi biksu manusia untuk mencapai keabadian emas. Kebanyakan biksu manusia mencapai tubuh abadi emas melalui Daosin atau root kebijaksanaan, dan mereka mendapatkan setan, dan hantu. Ketiga tipe beku manusia ini jarang terjadi sangat, tidak ada banyak orang sejak zaman kuno. Secara umum, hampir mustahil bagi para beku darah manusia murni untuk melahirkan setan. Metode untuk memahami benih iblis telah hilang pada awal periode Kaisar, jadi pada dasarnya tidak ada beku manusia di dunia abadi sejati untuk melatih roh iblis. Bahkan sejumlah kecil beku manusia yang berlatih roh dengan cara ajaib akan dipaksa untuk memodifikasi metode lain setelah tingkat kultivasi mereka menembus Ratu Peri Luotian. Lenden Sen jelas adalah seorang biarawan manusia, dan dia dapat melahirkan benih setan sendirian. Sulit untuk percaya bahwa dia belum melihat Lu Dongbin dengan matanya sendiri. Perubahan yang mengejutkan ini hanya bisa terjadi oleh 9 besar Huandan. Lu Dongbin sebelumnya bertanya-tanya seperti apa benih hitam yang mengubah jiwa Lenden Sen itu, dia tidak ingin menjadi benih ajaib. Jika itu adalah benih iblis biasa, benih iblis yang diringkas oleh Lenden Sen sangat mirip dengan 8 bersenjata Shuro yang legendaris. Benih sihir secara alami dibagi menjadi beberapa peringkat. Bahkan di era ketika Lu Dongbin adalah pedang abadi dari matahari murni, ia belum pernah melihat benih ajaib yang mengerikan ini. Benih sihir 8 tangan Asura ini tampaknya merupakan zaman purba yang hanya bisa dikembangbiakkan oleh leluhur zaman kuno. Benih setan. Lenden Sen terus melepaskan cahaya sihir hitam ke atas dan ke bawah seluruh tubuhnya, dan cahaya hitam yang mengepul menyapu seperti air terjun. Kekuatan cahaya hitam mengejutkan mengandung energi jahat yang tak terlukiskan dan menakjubkan. Saat tubuh terus-menerus melepaskan cahaya ajaib, hantu Surah 8 tangan yang terkondensasi di belakang Lenden Sen menjadi semakin solid, dan bentuknya terus tumbuh. Tiba-tiba, tubuh Surah 8 tangan yang terkondensasi di belakang Lenden Sen mengerikan ratusan ribu meter, menutupi langit dan matahari, dan napas mengerikan menekan dunia, dan dunia. Apa ini? Jantung Lu Dongbin berkedut sedikit, dan dia bahkan tidak tahan dengan perasaan paksaan yang dilepaskan oleh Asura faksi yang 8 tangan ini. Dia pusing dan terpana, dan dia harus mundur karena terkejut. Bisakah kultivasi Lenden Sen benar-benar mengendalikan benih iblis dengan sifat jahat yang kuat? Lu Dongbin mengepalkan giginya, wajahnya tidak pasti, dan dia hanya bisa melihat perubahannya. Saya melihat tubuh Lenden Sen perlahan naik ke udara dengan surah faksi yang 8 tangan, cahaya sihir mengerikan membuat segala sesuatu di sekelilingnya menjadi hitam murni, dan aura yang keras dan ganas membuat kulit kepala mati rasa. Dalam sekejap, dunia tidak bisa melihat jari-jarinya. Setelah menyerap cahaya sihir tanpa batas yang dilepaskan oleh tubuh fisik Lenden Sen, Suras faksi yang akhirnya perlahan-lahan terbangun, pupil darah bundar bersinar di bumi seperti bintang berwarna darah. Kemudian, sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Saya melihat bahwa Surah faksi yang mengangkat langit dengan 8 tangan, dan telapak tangannya seberat gunung besar melemparkan cahaya sihir tanpa akhir, langsung menembus langit. Ledakan. Pada saat ini, langit bergetar dan dunia terbelah. Cahaya ajaib menerobos langit, dan benar-benar menyebabkan guntur, awan gelap yang rendah berputar dan menyebar seperti pusaran air, dan ular listrik berwarna merah darah yang tak berujung berkeliaran dan mengamuk di pusaran air, menyebar seperti gelombang jatuh, mengguncang langit dan bumi. Awan gelap menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, 100.000 li, 1 juta li, 10 juta li. Sampai seluruh bagian barat wilayah immortal samsara ditutupi oleh awan gelap. Energi spiritual yang kacau dalam jutaan mil dari Ghost Mountain berfluktuasi dengan sangat hebat, berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan, dan bergegas menuju Asura faksi yang di atas langit. Di atas langit yang penuh darah dan guntur, tubuh Surah faksi yang menyerap aliran energi spiritual yang kacau, dan tubuhnya terus-menerus mengembang dan semakin besar, 10.000 kaki, 100.000 kaki, 100.000 kaki, 100.000 kaki, 10.000 kaki. Hari, seolah menyatu dengan surga dan bumi sebagai satu. Asura faksi yang 8 tangan melepaskan cahaya sihir ekstrim yang menembus dunia, seperti dewa iblis yang menguasai dunia, menengahi dunia, para dewa dan hantu tak terkalahkan. Dalam sejuta mil dari Ghost Mountain, para biksu di kota itu mengangkat kepala dan memandang ke langit, semua menunjukkan kengerian mereka. Lalu, apa itu? Cahaya sihir yang menakjubkan seperti itu tidak pernah terdengar. Dengan 3 kepala dan 8 tangan, apakah itu iblis besar?
Tidak, aku tidak tahu berapa lama dunia abadi yang sesungguhnya belum melihat iblis yang hebat. Mungkinkah itu invasi ras mengubur iblis laut iblis? Beku yang menyaksikan semua ini tidak bisa menahan nafas dari udara dingin, dan ketakutan oleh pemandangan yang tiba-tiba. Ketika cahaya ajaib yang menakjubkan dan guntur yang melanda gunung hantu menjadi semakin keras, tanda surga seperti itu mengguncang seluruh bagian barat negeri dongeng reinkarnasi, menyebabkan kepanikan untuk sementara waktu. Negeri dongeng reinkarnasi dibagi menjadi 10 benua berdasarkan wilayah, dan 10 kuil yang ditunjuk oleh prefektur mengatur setiap benua. Daerah tempat Landen Sen dan Lu Dongbin berada di Zulunzu, di antara 10 benua negeri dongeng reinkarnasi, dan kuil ke-10 Yama yang memerintah benua ini adalah penguasa kuil ke-10, Zulunzu. Raja Roda ini bukanlah raja dari Roda 5 Kaisar, tetapi sekarang hanya judul dari 10 kuil Yama baru yang ditunjuk oleh dunia bawah. Aula ke-10, Xuanlundian, terletak di sebuah lembah di tengah Xuanlunzu, dan penuh dengan cahaya ungu. Ada sejumlah besar sopir hantu yang berpatroli di dalam dan di luar lembah, dan mereka dijaga ketat. Pada hari ini, Raja Taisan, penguasa Aula ke-7, mengunjungi Aula ke-10, dan Raja Pelari mengadakan perjamuan secara langsung, keduanya menikmati teh dan bermain di Aula Pelari. Tiba-tiba dunia telah berubah, kedua penguasa Aula segera terbang keluar dari kuil Xuanlun untuk mencari tahu. Pelari mengenakan jubah merah besar, janggut berwajah hitam, kepala dan mata macan tutul, dan sangat megah. Raja Gunung Tai dilahirkan dengan tanduk perak, wajahnya seberat jujube, sosoknya kekar dan tinggi, dan nafasnya sengit. Raja pelari bernama Qin Guan, Raja Taisan bernama Liu Suo, dan dua master aula sama-sama tukang reparasi hantu, dan basis budidaya mereka mencapai tahap akhir Luo Tianxiang, dan mereka sangat kuat. Rao adalah dua penguasa istana yang telah melihat pemandangan besar yang tak terhitung jumlahnya, dan masih terkejut dengan pemandangan cakrawala. Kakak Liu, aku tidak salah, kan? Gambar surga dan bumi di sisi barat langit sebenarnya adalah Shuro dengan 8 tangan dari zaman kuno. Mungkinkah klan iblis dari Burial Dimensi diserang? Pelari Wang Qin Guan berseru. Raja Taisan, Liu Suo tampak mendung dan tidak pasti, dan berkata, jika ada perubahan di Laut Pemakaman Setan, Raja Istana akan menangkap berita itu sesegera mungkin dan memberikan informasi kepada kami. Kalau begitu, tanda langit ini mungkin disebabkan oleh penampakan harta yang serupa. Sang Raja Roda mengerutkan kening. Raja Taisan menganalisis, bahkan guntur perampokan telah dimobilisasi. Sepertinya saya bukan pertanda harta yang aneh, tetapi tampaknya seorang penggarap iblis sedang menyerang dunia iblis besar. Apa? Kapan peri reinkarnasi kita memiliki karakter yang kejam? Mata Runner King Leopard melebar, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Taisan King menggelengkan kepalanya, saya tidak berani menegaskan. Singkatnya, sementara pertanda belum berakhir, Anda dan saya harus memeriksanya.